Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wasyakirin wassabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yunfad wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang hidupnya diliputi dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Allah juga berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah, caranya dua. Satu sabar, yang kedua sholat. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita terus belajar untuk bersabar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Apa itu sabar? Sabar dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya ada dua. Yang pertama, tahan terhadap cobaan, tidak lekas marah, putus asa, patah hati. Yang kedua, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, para ulama banyak memberikan definisi mengenai sabar. Di antaranya adalah Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Jadi sabar itu bukan tanpa makna. Jadi ada target yang lebih indah. Kalau seseorang sabar untuk beribadah karena ada target yang lebih indah, yakni ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan gratis, bukan sabar dalam arti pasrah, bukan begitu ya. Pasrah tidak berdaya, tetapi dia menahan diri untuk mendapatkan yang lebih dari sekedar itu. Yang kedua, Yusuf Qaradawi, sabar menurut beliau adalah beramal penuh dengan keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu akan memberi manfaat. Itu sabar menurut Yusuf Qaradawi. Jadi sabarnya ini ada makna yang mendalam, ada makna yang tinggi. Jadi ada makna, ada harapan-harapan yang luhur. Dia sabar dalam ketaatan, dia sabar dalam musibah. Kenapa? Karena seluruhnya itu akan ada manfaatnya, akan ada rahasia-rahasia Allah di balik semua itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang sabar itu Allah sangat muliakan. Bahkan Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Jadi kalau kita diuji itu tanda dicintai Allah. Kalau dia bersabar dalam menghadapi ujian, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Kalau dia ridho
dalam menghadapi ujian, maka dia akan menjadi manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi bagi seorang muslim tidak ada pilihan lain selain bersabar. Ada hadis lain yang mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang ditusuk oleh duri atau lebih dari itu kecuali Allah pasti akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Luar biasa. Jadi kalau kita sabar, itu akan menjadi kifarat, akan menjadi pelebur, akan menjadi penghancur dari kesalahan-kesalahan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada berapa jenis daripada sabar itu? Para ulama menyebut ada yang 3, ada yang 5. Ternyata sabar itu kalau kita ya umumnya sabar itu maknanya menghadapi musibah, gitu ya. Para ulama menyebut ada 5. Yang pertama, sabar dalam menghadapi kewajiban Allah. Jadi orang yang mau sholat jamaah itu orang sabar. Orang yang nggak mau jamaah, jadi walaupun nggak pernah marah-marah ya nggak sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban. Yang kedua, sabar dalam menghindari larangan. Itu ada orang yang kewajiban mah sabar, dia mau melaksanakan kewajiban, tapi larangan nggak ditinggalkan, atau sebaliknya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, ujian hidup. Misalnya kemarin ada gunung meletus, sabar, ya kan? COVID-19, sabar. Harus pakai masker, pengap juga, sabar. Misalnya karyawan biasanya masuk tiap hari, ini bergiliran, sehingga uang makannya berkurang juga, nah itu bagian dari sabar. Uang makan atau uang transport biasanya yang hilang. Yang keempat, menurut ulama, sabar dalam hal tipu daya duniawi. Ternyata ini juga bagian dari sabar. Sabar jangan sampai tertipu dengan urusan duniawi. Dan yang kelima, sabar dalam perjuangan. Nah, terutama ini para suami, sabar dalam mencari nafkah, ya gitu ya. Mencari nafkah ini butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar, waduh, luar biasa ini ya. Mereka yang perjuangannya hebat itu adalah orang-orang sabar. Sabar dalam berjuang. Sebetulnya dari 5 jenis ini ya hakikatnya jenis sabar itu ada 3. Berjuang tadi ya bagian dari perintah Allah kan. Menahan dari tipu daya dunia itu bagian dari larangan, ya, menjauhi larangan. Sebetulnya intinya ada 3. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada yang menarik menurut Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa sabar itu kata Ali bin Abi Thalib ada 3. Ya, Ali bin Abi Thalib dari Rasul, ini hadis ya. Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan bahwa Rasul berkata begini, sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan kewajiban, dan sabar dalam menghindari maksiat, menghindari larangan, menjauhi larangan. Barang siapa yang sabar dalam menghadapi musibah, dia akan dapat 300 derajat kebaikan, yang masing-masing derajatnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Ini pahala orang sabar dalam menghadapi musibah itu 300. Tapi lebih dahsyat lagi, barang siapa yang sabar dalam menjalankan kewajiban Allah, dia akan dapat 600. Setelah saya pikir-pikir, kenapa ya menjalankan kewajiban pahalanya lebih besar sabarnya itu dibanding dalam menghadapi musibah? Saya pikir-pikir, iya, kalau ada musibah biasanya orang itu bantu lebih cepat. Gunung Semeru, di mana-mana kita lihat, wah ini donasi untuk Semeru.
ada gempa, ini donasi untuk gempa. Tapi ketika masalah ibadah, ini ada muslim yang males sholat jamaah, nggak ada tuh, nggak ada yang ngurusin ya. Yang lebih dahsyat lagi, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ini 900 derajat lah. Kenapa ya? Iya. Apalagi di daerah tertentu itu kadang-kadang cuek. Ini berbagai macam alasan ya cuek. Kalau ada orang berbuat salah dibiarkan aja. Karena ada misalnya tidak ada, misalnya sanksi sosial nggak ada. Itu di beberapa tempat itu udah mulai pudar sanksi-sanksi sosial kalau orang itu melakukan kesalahan. Jadi lebih berat lagi, makanya orang yang bersabar dari kemaksiatan itu derajatnya 900. Luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, para ulama juga membagi, ada sabar yang diupayakan dan ada sabar yang tidak diupayakan. Sholat itu harus sabar, nah itu diupayakan. Saya mah sabar, malas sholat, bukan begitu. Sabar sholat itu sabar yang mampu mengupayakan sholat. Beda dengan musibah, itu tidak bisa diupayakan. Apalagi berkaitan dengan bencana alam. Nah, itu sabarnya adalah sabar yang tidak diupayakan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari 3 sabar atau 5 jenis sabar tadi yang ada levelnya tadi 300, 600, 900, itu masing-masing ada levelnya lagi. Ulama membagi level paling rendah itu adalah sabar dalam arti rela. Sabar dalam arti tahan ya, tidak mengeluh. Sholat tidak mengeluh, ini udah azan lagi. Nah, enggak begitu, enggak mengeluh. Level yang lebih tinggi lagi, sabar ridho. Ridho itu lebih dari sekedar tidak mengeluh, lebih dari sekedar tidak rela, ridho, gitu ya. Dan yang terakhir adalah sabarnya orang yang paling tinggi, yaitu gembira. Sholat itu berat tapi dia bergembira. Ya, musibah itu berat tetapi dia tetap tersenyum. Itulah sabar yang paling tinggi. Maka innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya makna sabar bukan berarti hanya orang pasrah gitu ya. Sabar dalam arti sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Itulah orang yang akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajar sabar itu setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Semoga kita semua selalu Allah berikan kekuatan untuk menjadi orang yang bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsir rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على أهلك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.